sekarang kan macam-macam kan Bapak Ibu. Bisa G benik gitu ya. Di apa? Kacamata. Indonesia apa? Kancing. Nah, kancing gitu, kecil sekali. Kemudian untuk keterlambatan ini yang juga penting bagi penyelia harus mengetahui. Peserta dinyatakan terlambat apabila datang pada saat sudah login. Ya. Kalau sudah login itu berarti sudah dikatakan terlambat. Makanya ini harus disampaikan kepada peserta, ditekan kepada peserta, dan tidak boleh atau tidak diperkenankan mengikuti ujian dengan alasan apapun, gitu ya. Ya mungkin nanti ikut jadwal berikutnya atau apa, nanti ditulis gitu ya. Untuk pelanggaran, peserta yang terbukti melakukan pelanggaran tata tertib akan dinyatakan gugur dalam UKPPG. Ya. Seperti apa pelanggarannya? Panjenengan bisa baca nanti di panduan atau nanti ada teman-teman berikutnya untuk menyampaikan. Next, Mbak. Nah, untuk uji kinerja ya, ini tahapannya sama dengan uji tulis tadi, mulai dari pendaftaran, peserta yang telah memenuhi syarat melakukan pendaftaran pada aplikasi pendaftaran UKPPG, kemudian menyiapkan perangkat pembelajaran atau modul ajar, di mana di sini menyiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran atau istilah lain modul ajar yang akan digunakan dalam pelaksanaan pembelajaran dalam kelas. Jadi pada saat dia mengikuti UKIN. Kemudian melaksanakan pembelajaran, peserta melakukan pembelajaran dalam kelas real melibatkan siswa dan sekolah mitra dalam rentang jadwal yang telah ditentukan. Kan jadwal UKPPG khususnya untuk UKIN itu kan ada tahap-tahapannya. Kapan take video, kapan upload dan seterusnya, sehingga ini juga harus diperhatikan oleh Bapak Ibu. Kemudian perekaman pembelajaran itu direkam dalam bentuk video dengan durasi sesuai dengan jenjang kelas. Jadi ada video utuh 2 jam pelajaran sesuai dengan jenjangnya. Ya kalau PAUD, BK itu kan PAUD itu kan tidak ada jam pelajaran, adanya kan RPH ya, rencana pembelajaran harian kan gitu, sehingga nanti tinggal diedit. Pengeditan video yang tadi utuh 2 JP kemudian diedit menjadi 20 sampai 30 menit, tetapi dalam editan itu harus memuat kegiatan awal, inti, penutup. Ya, peserta itu tahu instrumen UKIN enggak ya Bapak Ibu? Oh, ada ya. Sehingga kalau mereka tahu terkait dengan poin-poin yang dinilai, untuk mengubah dari 2 JP menjadi 20 sampai 30 menit, ya kurang dari 1 JP kan itu ya. Ya seharusnya sudah bisa memprediksi kegiatan, misalkan kegiatan pendahuluan itu yang penting apa, kegiatan inti yang penting itu apa, penutup yang penting itu apa, sehingga jangan sampai mereka itu yang ada itu justru SBK-nya yang banyak, jadi rohnya pembelajaran tidak muncul gitu ya. Kemudian unggah dokumen. Dokumen yang telah disiapkan RPP dan studi kasus diunggah di dalam aplikasi uji kinerja untuk dinilai oleh penguji. Sudah ada tempatnya,
Kemudian yang wawancara ini khusus untuk cagur, mengikuti wawancara sesuai jadwal yang telah ditentukan oleh panitia. Gitu ya. Next, Mbak. Ya. Tata tertib untuk uji kinerja pakaian ini saya yakin teman-teman pengelola sudah mensosialisasikan bagaimana cara berpakaian sebagai seorang guru ya. Tapi juga saya kalau melihat video-video teman-teman guru itu kadang ada yang mulai pamitan ke suami istri itu loh di video. Nah, untuk apa toh? Kan nggak penting kan Bapak Ibu ya, rohnya hilang sehingga durasi 20-30 menit itu hal-hal yang tidak seharusnya. Kita kan nggak perlu tahu ini suaminya siapa, berangkat naik apa gitu ya. Ingin menunjukkan, kadang-kadang kalau saya lihat ingin menunjukkan bahwa ternyata perjalanan saya dari rumah ke sekolah itu jauh gitu ya. Ingin itu aja mungkin ya, diakui gitu ya. Ada berpakaian ini ya, tadi sama dengan ujian tulis. Kemudian ada identitas diri, menampilkan identitas diri, KTP dan kartu pendaftaran pada saat proses uji kinerja. Ya nggak harus yang gede gitu ya, karena juga pernah saya lihat itu besar sekali ditempel di dada gitu ya. Mungkin cukup nama kemudian di zoom gitu ya, kan sudah cukup gitu ya. Kemudian dokumen keaslian, melengkapi dokumen yang ada yang akan diunggah dengan mengisi fakta integritas. Tapi ya masih ada saja yang diunggah itu mirip temannya, mirip yang ada di online ya gitu ya. Sehingga memang penguji di sini juga harus jeli ya. Kemiripan itu ya kadang hanya mengubah nama saja, tapi sekolahnya nggak sama dengan sekolah nama dia gitu ya. Berarti kan kurang canggih juga gitu ya kasus-kasus itu ya. Untuk melihat meyakinkan untuk dokumen keaslian, makanya perlu mengunggah fakta integritas dari peserta. Kemudian untuk wawancara daring bagi catur ini dengan ketentuan seperti hadir paling lambat 30 menit sebelum jadwal wawancara dimulai. Kemudian memastikan HP dan alat komunikasi lain tidak aktif. Nah, artinya ya namanya tidak aktif itu dimatikan gitu ya. Nah, tapi tidak harus matikan, mungkin di mode pesawat gitu ya, kan nggak bisa ada yang manggil kan gitu, nggak bisa masuk gitu ya. Kemudian tidak boleh keluar masuk ruang virtual atau Zoom yang dipakai. Ya mungkin Bapak Ibu kalau menemui peserta itu sering keluar atau Zoom-nya itu sering mati atau apa ya, jangan langsung percaya oh sinyalnya jelek, sinyal ini ya perlu digali lebih lanjut apakah benar gitu ya, apa itu hanya modus supaya bisa berkomunikasi dengan lainnya gitu ya. Kemudian untuk pelanggaran, peserta yang terbukti melakukan pelanggaran tata tertib akan dinyatakan gugur dalam proses uji kinerja UKPPG. Ya. Next Mbak Sela. Nah, ini sistem informasi manajemen UKPPG Bapak Ibu, yang ini untuk website resmi untuk pendaftaran ini ATPP, UKPPG dan seterusnya ya mungkin sehingga jangan sampai itu nanti keliru untuk platform untuk UKPPG-nya gitu ya. Ya. Sepertinya sudah habis ya Mbak Sel. Oh Mbak, duit loh ini mau.
Iya. Terima kasih Bapak Ibu, nanti bahan ini akan kami unggah di Google Drive dan itu nanti bisa digunakan Bapak Ibu sebagai bahan presentasi, sebagai penyelia untuk melakukan di sana biasanya kan yang disampaikan ya ini juga begitu ya, sehingga briefingnya. Ingat Bapak Ibu, tapi sebagai kami terakhir kemarin karena 6 hari tangan dari briefingnya dari nasional. Sehingga di LPTK itu ada penyelia itu, ya penyelia itu sebagai panitia nasionalnya, karena kami tidak mungkin menyebar begitu ya. Biasanya Mbak Dwi dan Pak Banji itu ada di center gitu ya, sehingga memantau lewat monitor gitu ya. Kalau dulu Pak Karno ini yang menyiapkan gitu ya, bisa melihat misalkan di UNES ruang mana, pengawas mana itu langsung bisa langsung dipantau dari command center. Ya Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ini untuk mengingatkan saja dan bisa menjadi bahan besok dalam menyusun bahan briefing sebagai penyelia. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Suryanti yang telah membantu memaparkan dan menjelaskan terkait komponen-komponen apa saja yang ada di ujian UKPPG, baik di guru tertentu maupun di calon guru. Baik Bapak Ibu, setelah ini nanti akan ada penyampaian terkait aplikasi yang digunakan dalam ujian UTBK yang akan disampaikan oleh tim Balai Pengelola Ujian Pendidikan. Jadi mungkin nanti Bapak Ibu bisa mendapat gambaran terkait aplikasi yang akan digunakan dalam ujian UTBK-nya. Mungkin selanjutnya kepada Mas Bagus dan Mas Wika bisa menyampaikan. Baik, Bapak Ibu, selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari BP3. Nama saya Nika dan teman saya Mas Bagus. Di sini kami akan mencoba mengenalkan ya Bapak Ibu aplikasi yang akan digunakan. Exam BP3 sekarang namanya. Sekarang udah jadi Exam BBBB ya. Seperti itu. Terus sudah ada tutorialnya yang nanti akan dilihat peserta. Kemudian Exam Pro. Sistem operasi yang digunakan itu ada bisa Windows dan Apple ya, Macintosh gitu ya. Seperti itu sudah ada link unduhnya. Seperti itu, jadi peserta bisa mengunduh file aplikasi yang diinstal di link tersebut seperti itu. Kemudian pastinya aplikasi juga ada pengembangan ya, versi. Jadi untuk minimal Windows-nya itu 1,8, macOS-nya 10.0.5. Tapi jangan khawatir, nanti begitu ada update aplikasi, pas peserta buka aplikasi nanti akan terupdate versi yang terbaru seperti itu. Kemudian gambarannya ketika sudah terinstall, aplikasi tersebut dibuka, maka akan tampil seperti di layar Bapak Ibu, di mana ini adalah spek komputer yang digunakan ya, yang digunakan peserta seperti itu. Jadi kalau memenuhi syarat nanti centangnya akan hijau semua, kemudian kalau tidak
memenuhi syarat tuh salah satunya akan berwarna merah ya, dimana di sini ada spek prosesor, memori, kemudian koneksi internet seperti dan sebagainya, kamera juga seperti itu. Next, Mas Bagus. Ya, kemudian kita sudah melakukan tes untuk peserta mengunduh file aplikasinya ya. Di sini misal kecepatannya, jadi kecepatannya kalau sebenarnya intinya kalau internet makin cepat itu akan makin bagus ya Bapak Ibu. Jadi tentunya file kan ada ukurannya ya. Nah, kalau internet makin cepat nanti proses unduhnya akan lebih lancar dan lebih cepat seperti itu. Next. Ya, ini bagaimana yang tadi ya, yang di awal tadi. Terus ini cara dari komputer peserta untuk memunculkan speknya itu di seperti itu ya. Kalau di Mac klik tombol launchpad, kemudian ketik logo yang kayak setting itu nanti akan muncul spesifikasinya seperti itu ya. Next, Mas Bagus. Nah, seperti ini. Ketika yang sebelumnya tadi persyaratannya sudah terpenuhi ya, spek komputernya. Kemudian peserta klik mulai tes. Tampilannya akan seperti itu Bapak Ibu. Di layar di mana peserta di sini memasukkan username dan password ya, sesuai dengan data yang sudah diberikan oleh peserta seperti itu. Kemudian next, bagus. Kemudian setelah memasukkan username dan password dan sudah benar, maka peserta akan dihadapkan tampilan kayak selamat datang gitu Bapak Ibu. Jadi selamat datang di ujian, kemudian di sebelah kayak foto di sebelah kanan kayak foto itu kalau ujiannya menggunakan kamera nanti akan tertampil kamera dari peserta ya, di mana menghadap ke peserta ujian seperti itu. Kemudian di situ di bawahnya ada konfirmasi data, itu data peserta. Jadi dipastikan peserta mengecek kesesuaian data dirinya. Jadi harus sama gitu. Dia jangan sampai itu orang lain seperti itu ya. Kemudian ketika sudah tinggal klik yang lanjutkan. Next, bagus. Nah, setelah lanjutkan nanti akan berpindah ke halaman petunjuk ujian dan token ya. Jadi seperti Bapak Ibu. Jadi yang nomor 1 itu subtes ya, daftar subtes yang akan dikerjakan peserta ya. Di sini contohnya ada 2 subtes, tes objektif dan tes subjektif. Itu ada keterangan waktunya juga, cuma soalnya seperti itu. Kemudian yang nomor 2 itu petunjuk tes tersebut sesuai dengan tes yang akan dikerjakan ya, seperti itu ya. Ada durasi tes juga, jumlah soal. Kemudian yang nomor 3 yang kayak ada angka 5 angka itu token ya. Jadi token di sini peserta tinggal disalin saja, disalin, kemudian dimasukkan ke inputan yang di bawahnya, kemudian disalin lalu peserta klik tombol mulai tes seperti itu. Next, bagus. Nah, setelah tadi peserta klik tombol mulai tes, di sini contohnya peserta di sini peserta sudah mulai masuk mengerjakan tes ya. Tampilannya seperti itu Bapak Ibu. Di mana nomor 1 itu tampilan kamera peserta yang nomor 1 yang kayak gambar orang gitu ya. Kemudian ada juga yang di bawahnya itu tampilan soalnya seperti itu. Di sini contohnya soalnya tampilnya ya seperti itu ya. Kemudian yang paling kanan di situ ada daftar soal ya, dimana di situ ada soal nomor 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya sesuai dengan jumlah soal yang ada di subtes tersebut ya. Caranya peserta tinggal kalau contoh mau mengerjakan soal 1 ya dengan diklik tombol satunya nanti akan tertampil soal 1, kemudian bisa lompat juga langsung ke 5 nanti akan tertampil soal nomor 5. Kemudian ada tombol soal selanjutnya, kemudian dan ketika sudah selesai bisa klik selesai seperti itu. Next, Mas Bagus. Nah ini untuk notifikasi ya, notifikasi yang ada di tampilan aplikasi seperti itu. Jadi ketika misal ada
3 subtes. Peserta sudah menyelesaikan di subtes pertama, artinya masih ada tanggungan subtes kedua. Nanti tampilannya akan seperti yang pertama ya, jadi konfirmasi menyelesaikan subtes seperti itu. Contoh lagi ketika tadi tiga subtes, peserta sudah akan menyelesaikan di subtes ketiga, jadi tampilannya akan seperti yang di tengah ya. Jadi pop up-nya tampilannya itu akan menyelesaikan ujian. Jadi berbeda ya antara menyelesaikan ujian dengan menyelesaikan subtes, bagian subtes lah, seperti itu. Kemudian yang terakhir, ketika waktu pengerjaan habis ya, pastinya tiap subtes itu ada waktunya. Misal contoh 20 menit, terus contoh 20 soal 20 menit, terus peserta pas 20 menit berakhir dia baru mengerjakan di nomor 15 gitu. Artinya masih ada 5 nomor tapi kehabisan waktu. Nah, nanti sistemnya secara otomatis akan seperti di tampilan nomor 3 ya, yang kayak tanda seru itu, dan soalnya tertutup, jadi peserta anggapnya sudah kehabisan waktu. Next, bagus. Nah, itu seperti ini halaman setelah peserta sudah menyelesaikan ujian ya. Contoh tadi 3 subtes, peserta sudah mengakhiri di subtes ketiga selesai, maka ada halaman seperti ini ya, kayak tampilan terima kasih seperti itu. Kemudian di sini peserta langkahnya adalah klik tombol keluar, terus otomatis akan muncul di seperti itu. Next, Mas Bagus. Nah, ini keterangan saja Bapak Ibu. Di tampilan aplikasinya itu di bawah ada keterangan seperti ini, persentase baterai, jadi baterai laptop yang digunakan itu berapa persen seperti itu. Kemudian kondisi jaringan ya, kondisi jaringan jika warna hijau jaringannya bagus, stabil. Kemudian kalau kuning itu kayak sedang gitu ya, kadang antara bagus dan kurang bagus gitu. Kemudian kalau merah itu lemah ya seperti itu. Kemudian ada juga tombol untuk pengaturan volume suara, ini untuk tiba-tiba soal yang memerlukan sound ya seperti itu. Kemudian ada juga tombol keluar aplikasi ya, klik silang merah. Nah, ini pastinya aplikasi ini membutuhkan koneksi internet yang bagus ya. Jadi kalau misal koneksi internet itu serta tiba-tiba putus, maka akan tertampil seperti itu ya Bu ya. Jadi koneksi internet terputus dan peserta tidak bisa mengklik apapun yang di belakangnya tampilan tersebut gitu. Tapi ketika nanti internetnya ada kembali, nanti ini akan hilang ya. Jadi pop-up ini akan hilang, peserta bisa melanjutkan kembali ujiannya. Next, bagus. Nah, ini penjelasan dari daftar soal ya, yang tadi di awal ada soal, kemudian di sampingnya ada kayak tabel-tabel. Nah, ini kalau diperbesar seperti ini, Bapak Ibu, ada daftar soal, nomor soal. Di sini contohnya ada 65 soal ya, dimana di situ tiap nomor soal itu ada warnanya dan itu mewakili dari keterisian soal tersebut gitu. Jadi kalau biru itu sudah dijawab, kalau peserta belum menjawab nanti warnanya angkanya akan abu-abu ya, itu artinya belum dijawab. Kemudian yang kalau warna hijau itu peserta sedang mengerjakan atau berada di soal tersebut. Seperti itu. Pastinya tampilan ini bisa ditutup ya. Kalau klik di kayak tanda panah kecil itu nanti akan menutup sendiri dan tampilan soalnya akan lebih besar kayak gitu. Seperti itu. Kemudian, nah ini reset login ya. Selanjutnya kalau nih peserta tiba-tiba terlempar ya, atau tiba-tiba laptopnya mati gitu, terus mati, terus kita mau mengulang nih, itu tidak akan bisa karena terdeteksi bahwa ujian tersebut aktif ya, sebenarnya di akses peserta itu sendiri. Nah, caranya
langsung ada tombol request and login, nanti peserta tinggal diklik saja, kemudian coba login ulang, tinggal seperti itu sih. Next, Mas Bagus. Ya, baik. Seperti itu, Bapak Ibu, gambaran dari aplikasi ujian yang akan digunakan. Kalau ada tanggapan, pertanyaan, monggo silakan. Tidak perlu dipraktikkan. Simulasi dulu. Simulasi harus. Baik, terima kasih. Saya Rika, saya dari UPI Bandung. Ada 2 pertanyaan ya, Kak. Yang pertama adalah terkait ketika spesifikasi laptopnya ya. Dari peserta tadi ada yang merah gitu ya. Berarti kalau itu di luar kontrol kita ya. Artinya ada apa ya, yang software atau apapun di dalam laptop peserta yang tidak mendukung, tidak support terhadap Suruh lem biru aja pesertanya. sistem ujian ini. Tapi ada Pak, Berarti kita tidak saya bisa nemukan menolak yang atau ujian di tempat kami itu, panitia pengawas yang atau ini ya, Guter ya. Jadi dia udah ganti sampai 3 laptop, masih nggak bisa. Betul sekali, Bu. Itu ternyata Exam Pro-nya itu lagi proses updating. Nah, updatingnya itu pada saat ya kesalahan si peserta sudah diumumkan bahwa ada update Exam Pro-nya. Masih dipakai ya? Masih pakai yang lama. Pada saat ujian dia otomatis. Nah itu mutus ya. Nah itu. berarti nanti hubungannya dengan calon pengawasnya ya. Oke. Terima kasih. Kemudian pertanyaan kedua adalah ketika peserta terlempar gitu ya, berarti dia posisinya otomatis logout atau seperti apa? Jika peserta terlempar, maka Si pengawas kalau suruh di sini, ngentikan dulu. Hentikan. Tidak ada logout sebenarnya, Bu. Jadi kayak selesai, laporannya selesai. Kalau selesai ya selesai. Nah kalau terlempar itu kan peserta dengan pengawas kan masih berhubungan lewat Zoom ya. Nah itu kalau kelempar nanti peserta ngomong ke pengawasnya, saya ada masalah nih gitu. Nah nanti di pengawas itu ada fitur menghentikan sementara, Bu, ujiannya. Kan sementara ujian. Jadi waktunya akan terhenti gitu. Jadi peserta tidak akan rugi untuk waktu. Oke, jadi waktu terhenti ya. Ya. Pengawas yang menghentikan, waktu terhenti ketika ingin kembali lagi, pengawas juga yang Iya, kayak membuka gitu, Bu. jadi ada request dari peserta, request untuk login lagi begitu. Iya. Nanti dibukakan lagi oleh pengawas begitu. Iya, seperti itu. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih. Saya mewakili berdua dari Budaya Aceh dan dari UNJ. Mas, terus terang aja kami kan selama ini ngurusin PPG tidak sampai pada teknis seperti ini ya. Nah, artinya hal-hal seperti ini kan harusnya sudah diberi oleh teknis admin ya, admin IT. Nah, karena kami ini baru gitu ya, dan kami juga kan perlu juga mematuhi istimewa ketika ada pengawas yang kurang paham atau misalkan ada masalah gitu, kami juga harus menguasai alhamdulillah kalau kami juga diberi instrumen ini dan kita coba gitu. Atau memang kami tidak perlu sampai tahu teknis ini, karena kan ada rigid terus kan ya. Iya. Jangan sampai. Kalau setahu saya sih untuk teknis kayaknya tidak perlu ya, Bu, ya. Iya. Tidak perlu karena nanti akan ada tim IT juga dari BTK yang nanti akan membantu ya kalau misalnya ada masalah. Betul. Seperti itu. Artinya mereka kan sudah di briefing juga ya Betul. oleh tim Iya. admin IT. Jadi ini ya tujuannya ini hanya kalau mengenalkan seperti itu. Betul. Ya Bapak Ibu tahu gambarannya. Gitu. Jangan sampai pengawas nanti konsul ke kami ya kami juga ya orang. Ini kan tulisannya karena kan selama ini kita pada tataran bukan pelaksanaan teknis. Terima kasih.
Mas ya Bu. Maaf Mas. Enggak. Pak Andi. Oke, baik. Terima kasih Pak. Ini terkait permasalahan yang sering muncul ya ketika UTBK. Itu kemarin ketika mengerjakan studi kasus itu kan 30 menit. Nah, pada saat pesertanya sementara mengerjakan studi kasus terus terkendala jaringan atau down itu, ketika mau masuk lagi itu udah nggak bisa. Dan jawabannya tersimpan itu hanya sepotong gitu. Artinya yang dikerjakan saja. Nah, ketika kita penilai juga membuka studi kasus untuk menilai, kalau kita menemukan ini kok cuma satu alinya diisi, ternyata kendalanya itu pada saat dia mengerjakan studi kasus 30 menit ini, ketika ada kendala jaringan, ketika mau masuk lagi itu udah nggak bisa. Itu gimana kalau seperti itu? Kalau yang soal pilihan karena kan bisa lagi masuk lanjut, tapi kalau studi kasus ketika dia keluar mau masuk nggak bisa. Mati dia. Ada itu. Banyak kejadian, banyak kejadian. Ada ujian ulang. Masuk ujian ulang. Makanya tak ada teratur. Iya, ada jaringan. Pokoknya dia mengerjakan studi kasusnya ini sementara berjalan, tapi belum selesai studi kasusnya, tiba-tiba log keluar, dia masuk lagi udah nggak bisa, terhitung udah selesai. Nah, sedangkan dia belum selesai mengerjakan nih, jadi secara otomatis yang hanya dia kerjakan yang tersimpan. Pada saat kita menilai, itu hanya sepotong juga yang bisa kita nilai. Ya, mungkin Mas Bagus, lebih detailnya ya, biar dipasang. Jadi Pak, terkait studi kasus itu kan durasi pengerjaannya selama setengah jam ya Pak ya? 30 menit. Ya betul, 30 menit. Nah, di hari pertama guru tertentu tahu yang Kemarin ya Pak ya? Itu kami menerapkan auto save studi kasus itu setiap 3 detik sekali. Awalnya begitu. Itu emang akan membuat sebuah jawaban lebih presisi, tapi akan membuat server menjadi jauh lebih berat seperti itu. Ya, Sehingga betul. akhirnya di sesi selanjutnya kita melonggarkan ya jatuhnya, kita menjadi 1 menit sekali seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan emang ada case-case di mana sebuah jawaban itu tidak tersimpan seutuhnya, misalkan yang dia melakukan tapi kesannya cuma melah doang gitu, setengahnya doang barangkali gitu. Itu karena ketika peserta logout ataupun ketika dia terkendala, dia itu belum sempat kena interval semenitnya begitu. Ketika interval semenit dia cuma sampai malah, ketika kukannya dia belum keluar ke server. Seperti itu kondisinya. Nah, kemudian ada beberapa kasus di mana studi kasusnya itu ketika masuk tiba-tiba dia nggak selesai oleh sistemnya, begitu ya Pak? Enggak, mungkin bisa nggak sistemnya itu umpamanya ketika 30 menit kan waktunya, ketika dia log up keluar sedangkan dia masih ada waktu paling 10 menit, apakah bisa sistemnya nggak dia masuk bisa melanjutkan nggak? Selama ini kan nggak bisa melanjutkan lagi, jadi begitu keluar udah terhitung close ya, sedangkan dia masih punya jatah 10 menit untuk mengerjakan soal. Baik Pak. Jadi memang mungkin pada saat itu ada kondisi di mana pesertanya mungkin selama 10 menit begitu ya. Tapi ketika dia masuk kok tiba-tiba nggak bisa, padahal dia terkendala begitu ya, seakan-akan sampai dirugikan gitu. Nah, jadi pada dashboard pengawas mungkin setelah ini akan saya paparkan nanti, itu ada salah satu komponen dari row-nya itu adalah sisa waktu peserta gitu. Jadi pengawas itu sebenarnya bisa memantau sisa waktu yang ada di peserta gitu. Nah, sisa waktu ini atau waktu akan ke stop, akan ke record stop ya begitu ya, jika pengawas menghentikan peserta tersebut. Jadi nanti akan ada tombol buka dan tutup akses ya. Jadi ketika pengawas klik tutup, itu waktu peserta akan selesai, dan ketika peserta login lagi, dia sisa waktunya akan sesuai dengan dia terkendala kapan gitu. Jadi kalau misalkan kondisinya pengawasnya ibaratnya tidak notice terhadap peserta yang terkendala, itu nanti akan terimbas ke pesertanya. Seperti itu Pak kondisinya itu peserta. Ada komunikasi dengan pengawas ini. Iya. Kalau yang pilihan gandanya emang bisa mas di stop, di reset kan, tapi kalau studi kasusnya kayaknya kemarin itu nggak bisa di ini. Kalau kan studi kasus terpisah waktunya ini dengan waktu yang pilihan Selesai ganda dulu ini. pilihan ganda, Ya, baru kalau masuk studi studi kasus ini, kasus. kasus-kasus kemarin itu begitu dia log out keluar, ketika dia mesti punya waktu dia mau masuk itu nggak bisa. Gitu. Jadi udah terhitung selesai dia. Nah, itu Pak, berarti itu kemungkinan ketika dia 10 menit pengawasnya tidak notice selama kurang lebih 10 menit dia kendala. Dia nggak stop ya. Yes, betul seperti itu Pak. Nah itu yang perlu disampaikan juga, karena sayang kan kalau
Kalau dia itu keluar, pengawasnya tidak notice stop, kasihan pesertanya. Baik, terima kasih Mas. Ya, sedikit saja melanjutkan dari yang tadi. Pada saat peserta mengalami trouble, seperti tadi sudah dihentikan dan masih terekam ada sisa waktu kan ya, misalkan 10 menit. Ini kejadian yang kemarin di hari ke-5 kalau nggak salah. Salah satu peserta itu ada trouble, ada 10 menit tersisa pekerjaan dan masuk lagi. Berarti mereka selesailah di jam 4.16 berapa ya, saya lupa lagi. Nah, ada tambahan waktu sekitar 10-15 menit dan pengawasnya menunggu gitu. Tapi ternyata sampai mau maghrib itu tidak terhenti sendiri. Sedangkan pengawas nggak tega juga untuk menghentikan, takut berbuat salah begitu. Padahal kalau dilihat dari trouble yang hanya 10-15 menit, seharusnya dia sistem sudah menutup sendiri kan ya. Gitu. Oh, sudah nggak ikut lagi jadwalnya. Pengawas. Ini BP3 besok. Ini sekarang. Paknya dimajukan Pak. Ya, Kamis sudah selesai. Jumat sudah kosong. Nah, seperti itu bagaimana Mas? Sebenarnya kan penyamaan persepsi aja nih kayaknya Pak. Iya. Kan sebagian besar kita kan. Tes tadi kan banyak uraian aja. Iya. Karena karena langkah kita kan ketika kasus. Itu adalah apakah peserta tersebut sedang aktif di aplikasi atau tidak. Jadi kalau dia keluar dari aplikasi, sebenarnya di stop. Gitu. Kalau misalkan dia masih di aplikasi, itu dibiarkan saja tetap berjalan. Bapak Ibu, ini nanti masih dijelaskan di aplikasi pengawas. Ya, yang ditanyakan Bapak Ibu semua tadi itu nanti akan dijelaskan di aplikasi pengawas. Seperti yang tadi saya sampaikan di awal, kemarin ada trouble pada hari pertama. Betul. Ya toh? Hari pertama semuanya dari. Udah, itu tidak perlu dibahas lagi karena sudah disempurnakan. Ya. Nanti kalau itu dibahas lagi, artinya Bapak Ibu pertanyakan ini bahwa bisa diperbaiki. Kan ada gunanya toh? Ya, itu maksud saya begitu. Jadi kemarin hari pertama trouble, hari kedua berkurang trouble-nya, hari ketiga sudah tidak. Tersisa satu aja, tadi sudah diperbaiki, sudah selesai sekarang. Sampai hari terakhir tersisa satu, ya, sinkronisasi waktu aja itu ya, dan itu sudah diselesaikan sekarang. Jadi yang dari Bapak Ibu tadi itu keluhan untuk hari pertama yang kemarin dan sudah diperbaiki, itu ya Bapak Ibu ya. Nah ini Mas mau lanjutkan terkait dengan aplikasi pengawas. Kayak apa aplikasi pengawas itu gitu Mas ya. Nanti supaya Bapak Ibu menjadi penyelia itu tahu aplikasi pengawas. Mestinya pengawas itu seperti ini kok terjadi begini, Bapak Ibu bisa memberikan saran. Itu nggih. Itu Bapak Ibu ya. Biar dilanjutkan aplikasi pengawas nggih. Jadi yang keluhan-keluhan tadi itu sudah pernah didiskusikan di tim IT plus dengan koordinator, kita kumpulkan di Jakarta ini sampai kita mitigasi yang mana saja yang bermasalah, mana terselesaikan, mana yang belum, dan itu sudah dibereskan. Itu nggih. Nanti kalau ada kasus-kasus lagi mungkin tinggal tersisai salah saja lah, kayaknya begitu. Ya moga Mas lanjutkan pada materi berikutnya Mas. Ya. Ancapnya Pro Banji ini. Jadi Lada, kalau kamu belum laksana, jangan banyak tanya dulu katanya. Yogyakarta jam 1:30. Kita sudah membahas terkait dengan aplikasi exam BPPP dan juga aplikasi ujiannya begitu ya. Ini panduan pengawas. Bapak Mika, mulai dari instalasi, spesifikasi minimum sampai dengan halaman terakhir yaitu halaman ternyata tehnya nggak pakai gula. Saya pikir udah langsung ada gulanya. Karena para pengawas pasti akan Bapak dari mana Pak? Dari Jogja. Oh Jogja. Nah jadi nanti para pengawas ini UNY. Jadi nanti Prodi apa Pak? pengawas itu akan login ke aplikasi pendataan kami sebutnya, yaitu di aplikasi domain bukan BPPG, BPPP Kemdikbud. Ke Jogjanya kapan? Mereka akan login menggunakan email. Pulang ke Jogjanya kapan? Rencananya? Kita
tombol lagi. Oh, minggu. boleh di next, Mas. Saya ya insya Allah Nah, dia akan Jumat muncul tampilan seperti ini. Jogja. Nah, tampilan seperti ini biasanya pasti ada. Saya dari di Bengkulu. belakang terlebih dahulu. Bengkulu. Tapi bagian yang paling penting itu ada di bagian bawahnya sebenarnya. Di bagian bawahnya itu adalah list ujian yang akan diawasi. Kebetulan oleh anak pengawas saya yang maba sudah kan login. di Muhammadiyah Yogyakarta. Pengawas dari hari Sabtu sampai Hari Minggu. Sabtu itu Maka pertemuan dia akan menerima itu dengan di bawah. orang tua. Gitu. Ya pas lah Jadi, kebetulan. satu baris yang di nomor Kemarin rencana tiga, enggak lah hadir. itu mewakili satu Katanya ujian. ada rezeki ini. Ketika itu nanti akan muncul Udah sekalian jadwal, aja, gitu. Beberapa kapan waktu pelaksanaannya, list daftar peserta juga ada di situ. Kemudian juga di situ akan ada muncul link WA group serta link Zoom pelaksanaannya seperti itu. Nah, boleh di next Mas Yuka. Nah, ini yang baru saya sebutkan tadi. Jadi ketika diklik salah satu barisnya itu dia akan muncul tampilan detail seperti itu. Link WA group itu nanti